Halo semua, ini video pertama untuk materi-materi dasar dari Microsoft Excel. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan dijelaskan di video ini. Silahkan diperhatikan baik-baik, dipahami, supaya kalian lebih bisa ingat tentang materi-materi yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sambil mendengarkan materi yang saya sampaikan, sambil diingat, apakah kalian kemarin sudah pernah praktek hal tersebut? Untuk yang pertama, kalian perhatikan ini tampilan awal dari Microsoft Excel. Di atas itu ada tulisan Home, Insert, terus Page Layout, ada formula, ada data, ada review, ada view. Jadi setiap apa yang kalian klik di atas itu, mereka punya banyak bagian-bagian penting di dalamnya. Jadi ketika kalian bingung, Bu kok ini nggak ada, kok ini nggak ada, karena mungkin yang bagian atas kalian tidak meletakkan pada posisi home. Karena selama ini yang kita pelajari itu baru bagian-bagian yang ada di home saja, jadi belum keseluruhan. Nah, kalau itu sudah ada di home, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini adalah tampilan yang sudah sering kalian lihat ketika praktek. Pasti isinya ada cut, copy, ada ini macam-macam model huruf, bisa ngerubah huruf di situ, banyak banget pilihannya. Terus yang ini untuk merubah ukuran huruf, jadi dibesarkan, dikecilkan pakai yang ini. Terus ini simbol P, bold, maksudnya dia untuk menebalkan huruf. Ini buat miring, U buat garis bawah, sama ini buat ngasih kotak. Ini buat ngasih warna kotaknya, ini buat kasih warna tulisan, ini buat besarin huruf otomatis, yang ini buat ngecilin huruf otomatis, ini buat nengahin, bikin tulisan tuh rata kiri, rata kanan, atau tengah. Ini banyak sekali ya, jadi di home itu tampilannya dia banyak sekali fungsinya di situ. Untuk video ini saya nggak akan bahas semua, jadi hanya beberapa saja supaya videonya tidak terlalu panjang. Nanti akan saya sambung di video selanjutnya. Ini ada insert, delete, format, ada filter, banyak banget intinya ya. Bagian-bagian yang ada di home ini banyak sekali, nanti kita bakal pelajari semuanya. Tapi bertahap, kalau namanya dasar, langsung semua nanti malah bingung. Jadi benar-benar kita mulai dasar-dasarnya dulu aja supaya kamu paham dulu. Perlu diingat, kemarin saya sudah ingatkan, ketika kalian pegang mouse itu ada bagian klik kiri sama klik kanan ya, itu diingat-ingat ya. Sekarang kita lihat dulu ini. Setiap kotak yang ada di Excel, dia tuh disebut sel, dan dia tuh punya nama. Jadi semisal yang warna merah. Yang warna merah itu, dia ada di sel A1. Warna kuning, ada di sel C4. Terus yang warna hijau itu, dia ada di F3. Pemberian nama sel pada Excel itu tergantung dari kolom sama barisnya. Untuk kolom itu dia punya nama, jadi kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E. Jadi untuk kolom itu diberi nama pakai huruf ya. Sedangkan baris itu pakai angka, baris 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Ini adalah A1. Ini kotak A1, sel C4, ini sel F3. Begitu ya untuk pemberian nama pada sel Excel. Jadi supaya kalian nggak bingung kalau nanti kita udah masuk ke rumus, kalian harus tahu dulu sel C2 yang mana, C3 yang mana, C4 yang mana, dan seterusnya. Sampai sini saya rasa kalian sudah paham tentang ini ya. Dan ini di bagian atas ada tanda panah, dia tuh undo format cell, atau kalau pakai keyboard itu kita kliknya Ctrl Z ya. Fungsinya adalah untuk mengembalikan ke apa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi ketika dia diklik kembali, dia akan balik terus sampai ke posisi semula. Oke, sekarang kita mau nyoba dulu yang paling dasar. Untuk memulai di Excel kan kalian harus bisa dulu yang ngetik ya. Gimana cara ngetiknya, gimana cara nulis huruf besar kecil, cara ngasih spasi, cara besarin kolom. Itu kalian harus bisa dulu sebelum kita masuk ke yang lebih dalam lagi tentang Excel. Sekarang di sini saya coba ngetik nama, ini saya tulis nama saya. Dan karena dirasa dia kurang luas tempatnya, kolomnya kurang besar, jadi kita tarik. Nah, perhatikan ketika narik kolom, pastikan kursornya tuh berbentuk seperti itu. Ya, bentuknya seperti itu. Lalu ditarik sesuai kebutuhan dia, butuhnya sampai mana. Pas narik itu kalian klik mouse yang sebelah kiri ya. Ini kita mau ngerubah hurufnya dulu. Kalian bebas kalau nggak ada ketentuan, kalian bebas mau pakai huruf apa aja yang disuka. Kecuali kalau pas ujian diminta harus pakai huruf ini ya, kalian harus mengikuti sesuai apa yang ada di soal. Kalau kurang besar, tarik lagi. Terus sekarang kita belajar copy paste. Copy itu kan ngopi, jadi menyalin, membuat sesuatu itu jadi lebih banyak. Jadi ketika kita klik kanan nanti muncul seperti ini. Ya, diklik kanan, copy. Terus kita mau taruh mana? Klik kanan lagi, paste. Nah, ini kalau pakai klik kanan. Kalau kita mau pakai fungsi yang atas juga bisa, itu ada paste di situ ya. Bahasa Indonesia tempel. Misal mau copy lagi. Jadi klik, terus klik copy, terus cari mau taruh di mana. Klik paste. Kalian bisa ngopi apapun, berapapun, sebanyak apapun, dan bisa dipaste atau ditempel dimanapun sesuka kalian. Ya, jadi fungsi copy paste adalah seperti itu. Menggandakan tulisan biar dia jadi banyak, terus bisa kita taruh dimanapun gitu ya. Apa bedanya copy sama cut? Kalau copy kan dia menyalin. Kalau disalin berarti yang kita salin dia posisinya tetap ada di situ, nggak akan hilang. Tapi kalau kita cut, maka yang di awal itu dia akan hilang. Paste kita pindah ke yang baru. Jadi kalau copy itu lebih ke kita menyalin menjadi lebih banyak tanpa menghilangkan yang awal. Tapi kalau cut, kita memotong yang awal hilang, kita bisa pindah ke yang lain. Oke, ini sambil kalian dengarkan saya, di sini saya merubah tadi 5 nama yang sudah di copy paste, kita rubah model hurufnya sesuai yang kita mau. Jadi bebas, dia mau pakai huruf apapun bebas ya. Yang penting kalian bisa caranya. Terus setelah itu kita rubah ukurannya, mau besar, kecil, bebas. Intinya di sini kalian harus tahu gimana caranya kalian itu bikin huruf itu lebih besar sama lebih kecil. Kalau semakin besar angka yang kalian pilih, maka hurufnya itu akan semakin besar juga. Kalau semakin kecil ukuran hurufnya, maka semakin kecil juga. Jadi ini bebas ya, karena ini kita latihan.
Tapi nanti kalau ketika ujian, seperti tadi, kalau ada ketentuannya ya kalian harus ikut apa ketentuan yang dibuat di soal. Oke, sudah ngerubah bentuk huruf dan ukuran, sekarang kita rubah warna. Jadi di situ ada dua macam ya, yang bentuknya kayak ember cat itu dia buat ngerubah warna di satu kotak atau satu sel atau banyak sel. Tapi kalau yang simbolnya huruf A terus ada namanya, itu dia buat ngerubah warna huruf aja. Jadi dasaran dia, latar belakangnya itu, kotak tempat dia ditulis, itu ndak ikut berubah. Jadi ada dua macam warna di sini, fungsinya beda. Yang satu buat ngerubah background belakangnya kayak gini. Nanti satu kotak itu yang akan berubah warna satu sel. Ya, tapi kalau yang kalian rubah itu warna yang ada simbol A, berarti dia yang berubah hanya warna hurufnya saja. Nah, ini kita coba-coba bebas. Sebenarnya latihan seperti ini selain agar kamu tahu dasar-dasarnya, juga agar kamu itu terbiasa untuk menggunakan mouse, karena pegang mouse itu kalau jarang juga jadi susah. Tapi kalau kita udah sering nyoba gitu, kita akan terbiasa untuk megang mouse untuk praktek ya. Oke, sudah kita rubah warna. Terus ini coba tanda panah kembali seperti tadi. Dikembalikan kembali, terus semakin banyak kamu klik kembali ya dia akan kembali terus. Sampai kebutuhan kamu mau balikin dia sampai mana. Bahkan sampai kembali ke awal. Nggak ada tulisannya gitu. Jadi di back terus, Ctrl Z. Nah, seperti itu, dia kembali seperti itu ya. Kalau panah yang ke kiri kan dia kembali ke sebelumnya. Kalau panah yang kanan, dia tuh kembali ke kanan. Sekarang kita nyoba nulis angka seperti yang udah sering kita buat. Jadi kalau kamu mau bikin angka berurut, itu jangan klik manual. Tapi klik dulu dua angka pertamanya. Misal 1 sampai 2. Klik 1 sampai 2, 1 sama 2. Di blok, terus pastikan dia kursornya berubah ya, berubah sampai bentuk kayak gitu, baru ditarik sampai seperlunya. Di sini saya sampai 5 aja ya, kita coba ya. Nah, tanda itu center, buat bikin tulisan dia tuh rata di tengah. Itu rata kiri, rata kanan, rata tengah. Ya, tempatnya di situ ya. Kalau nyari gimana sih cara ke kiriin, gimana cara buat ke kanan, gimana cara buat ke tengah, caranya itu ya. Sekarang kita mau bikin angka 2 ke bawah. Nah, tulis saja angka 2-nya 2 saja. Gak usah 2 angka terus ditarik. Makanya sampai bawah dia akan semuanya 2. Tapi kalau mau angka berurut, itu nulisnya harus 2 angka pertama ditulis. Misalnya 100, 200, dia ditarik, dia akan urut sampai 500. Tapi kalau cuman mau bikin semuanya sama ke bawah, nulis angkanya cukup yang di baris pertama aja. Misal 200, ditarik. Ya semuanya 200 munculnya gitu ya. Tahu ya bedanya ya. Oke, terus ini sekarang kita mau belajar bikin ini garis pinggir. Bikin kotak. Misal di angka 300. Kita kasih warna dulu biar kelihatan ya bedanya ya. Terus kita mau kasih garis. Jadi garis itu nggak selalu harus kotak. Bisa aja kita ngasih garis itu kirinya dulu. Atau cuman garis kanan. Atau cuman garis atas. Nah tadi ini kita kiri dulu ya. Terus sekarang kita mau kasih yang kanan. Right border. Oke. Kanannya udah ada barisnya. Terus kita sekarang mau kasih atas atau bawah dulu nih. Oke, bawah dulu. Tuh bawah ada garisnya. Terus habis itu kita kasih garis yang atas. Oke, atasnya ada garisnya juga kan. Jadi bertahap. Sekarang kita hilangin warnanya. No fill. Cara menghilangkan warna ya. No fill. Diingat-ingat. Kita kembalikan ke awal supaya garisnya hilang.
Oke, back terus. Ya, ini udah hilang. Terus kalau mau bikin semua apa harus satu-satu? Enggak, tinggal di blok aja. Terus pilih yang all border. Secara otomatis semua akan ada garisnya seperti itu ya. Jadi bisa kalau kamu cuma butuhnya garisnya dikit ya manual satu-satu. Kalau mau semua juga bisa. Jadi sesuai kebutuhan aja. Sekarang kita coba fungsi nih B, terus I yang miring sama U yang ada garis bawahnya ya. Kalau B itu buat bikin tebel. Nah, di blok dulu ya. Terus kalau yang garis miring itu buat bikin angka jadi miring. Kan miring kan? Terus kalau yang U ada garis bawahnya itu buat bikin underline jadi garis bawah. Kalau kalian mau pakai semua boleh. Jadi tinggal ini di bold, terus dimiringin, terus dikasih garis bawah bisa. Kalau yang mau dirubah cuma satu ya yang di blok satu aja, karena tadi saya mau bikinnya sebaris-sebaris, jadinya ya saya buat sebaris-sebaris. Sekolom ya, maaf salah. Terus ini buat gedein otomatis, ya dia besar kan? Dia besar otomatis. Ini mau ngecilin, coba dilihat itu ukurannya berubah kan yang di atas itu? Semakin kecil gitu ya. Ini buat rata kanan, tengah, caranya seperti itu. Oke, jadi sementara materi kita untuk kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjut ke materi yang sebelumnya ya. Kalian fokus ini dulu, nanti saya buat lagi video selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini dapat dipahami. Oke, terima kasih sudah menyimak video materi kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa setelah selesai menonton, tulis namamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya, bunyikan lonceng biar kamu nggak ketinggalan video-video materi terbaru untuk pelajaran informatika. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga bermanfaat untuk semua.